Maka wanita, perempuan yang melahirkan lalu wafat, Allah ganjar dia kasih pahala seperti orang mati syahid. Maka muliakan istri. Kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Maka bapak-bapak nih, tuan-tuan, balik rumah, cintai istrimu. Dia suka ngomel, Ustaz. Memang begitu perempuan. Kalau dia tidak ngomel, kamu mau uang Indonesia atau uang Malaysia? Uang Malaysia. Nah, pandai kau. Uang Indonesia tidak laku dia di sini. Doa sapu jagat. Sebelum kau jawab, saya nak dengar rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Satu. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Beriman kepada Allah. 3. Menunaikan ibadah Solat. 4. Beriman kepada konsentrasi, fokus. Rukun Islam ada 6. Apa lagi Ustaz? Coba kau sebulan. Rukun Islam ada 5. 1. Bikin malu kau, Pak. Oke. 1. Percaya kepada itu rukun iman itu salah Ustaz. Oke. Bukan lupa ya, oke. 1 rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Kedua, sholat 5 waktu. Ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. 4. Keempat, menunaikan haji. 5. Kelima, zakat fitrah. Salah, tapi tak payah. Saya bagi kau hadiah. Elah. 1 lembar saja sebab salah. Itu yang tadi. Ini pertanyaan yang doa sapu jagat. Oke. Mana doa sapu jagat? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya bagi kau uang Indonesia sebagai cenderah hati. Oke, duduklah kau. Cedek pakai siri-siri. Oke. Doa sapu jagat. Sapu jagat di Indonesia disebut doa sapu jagat. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau doa ini Allah bagi ke kamu, aman dunia, aman akhirat. Ya. Ada orang di dunia dato. Ada orang di dunia dia punya rumah banglo, boom, mantap. Tapi di akhirat dia penghuni api neraka. Bukan begitu orang Islam. Ada orang di dunia dia presiden, di akhirat bahan bakar api neraka. Yang Allah senang, yang Nabi mau, yang Nabi ajarkan, kau jaya di dunia, kau hebat di dunia, akhirat masuk surga. Itulah fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ustaz, mana yang disebut selamat di dunia? Mana yang disebut selamat di dunia? Nah, ini yang kita bagi. Oleh-oleh bawa balik pulang. Catat baik-baik. Mana yang disebut selamat di dunia? Nah,
menurut para ahli agama, selamat di dunia itu, surganya dunia itu, satu, punya pasangan yang baik agamanya. Punya istri soleha, punya suami soleh. Saudaraku, percayalah, kalau kalian mau bahagia di dunia ini, maka syarat pertamanya istrimu harus baik, suamimu atau baik. Nerakanya dunia kalau kau punya istri yang tidak baik. Kita baru pulang langsung handphone diperiksa. Mana HPmu? Siapa ini? Apa ini? Oh, itu neraka dunia sudah kau dapat itu. Hah? Kita di kedai-kedai, baru 10 mini, istri, pulang kau. Ya kau lisu. Pulang kau. Aduh, itu sudah neraka dunia itu, Pak. Adik-adikku, ini yang masih bujang, kau hati-hati milih istri. Ustadz, saya mau dapat istri yang soleha. Kata Nabi, nikahilah seorang perempuan satu karena cantiknya. Adik-adikku nih yang masih jomblo, yang kamu mau cari istri, boleh kau cari, kata Nabi, li jamaliha, lihat cantiknya. Kenapa? Karena kalau dia tidak cantik, bosan kau. Kenapa? Ini bini hampir 24 jam nampak di depan kita. Mau tidur, dia lagi. Kita bangun, ada lagi dia. Nak makan, ini dia lagi nih. Baru pulang office, waduh dia lagi. Jadi kalau jelek, pasti kau cepat ganti casing. Tapi saudaraku, cantik penting. Jangan kau jadikan pertimbangan utama. Kenapa? Cantik ada masanya. Sweet 17, 17 tahun. Kalau dia tersenyum, terpesona satu komplek. Satu kampung senang, 17 tahun. Tapi kau tukar itu 17 menjadi 71. Masih cantik 71. Tersenyum lari cucunya. Dikira mau digigit. Maka cantik tidak boleh pertimbangan utama. Tapi boleh jadi perhitungan. Boleh kau pikirkan cari yang cantik. Tapi jangan itu yang utama. Sebab kenapa? Cantik ada batasnya. 2, kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Cari keturunan baik-baik. Tapi jangan prioritas, jangan utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Siapa? Anaknya Nabi Nuh. Ada orang bapaknya kafir, anaknya jadi nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Maka kau carilah siapa bapaknya, siapa neneknya, siapa atuknya. Lihat dia. Tapi tidak boleh jadi pertimbangan utama. Kenapa? Karena bisa jadi bapaknya beriman, anaknya tidak dapat hidayah. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Boleh kau cantik cari orang kaya, boleh. Kata orang Bugis, komak bene ko sapak ko yorong kay mo nerima checking. Kau tahu kan artinya itu? Hah? Kalau kau cari bini, kau carilah yang ada boleh kau tempati hidup. Tapi lelaki Bugis, jangan kau hina dirimu dengan bergantung kepada mertuamu. Sedikit-sedikit. Maka kau berdiri di kakimu sendiri dengan wajah tengadah ke atas, tidak malu. Kenapa? Karena kau punya harga diri. Hidupmu tidak dibawa mertuamu. Tuh laki-laki Bugis, berhenti kau jadi orang Bugis kalau kau hidup di ketiak mertuamu. Mapaka siri-siri. Nah, cari orang kaya, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Dia kaya tapi 8 bersaudara. Habislah dibagi tuh warisan. Dan yang keempat, kata Nabi, nikahilah dia karena agamanya. Cantik, keturunan baik-baik, anak orang kaya, agama. Bertanya pelajar saya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya agama nomor 1. Betul, agama nomor 4.
Tapi dia tidak titik di situ, dia koma. Ada penegasan oleh Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat semuanya. Maka adik-adikku nih, kalau kau cari bini, cari yang baik agamanya. Karena ada orang cantik mukanya, sifatnya jelek. Ada lagi sifatnya bagus, mukanya hancur. Nggak tahu tengok dari mana dia cantik. Dari samping hancur, dari belakang lebih hancur lagi, dari depan hancur pula. Maka untuk mendapat perempuan, dialah cantik, dialah anak orang kaya, dia keturunan baik-baik, hafal Quran lagi. 100 perempuan belum tentu ada satu. Kalau kau tengok ada di batu 6 ini, cantik, keturunan baik-baik, anak orang kaya, hafal Quran, Dato ada tengok, tunjukkan ke saya juga masih mau. Iya kan? Maka kalau nak dapat istri yang baik, jangan sembarang pilih. Adik-adikku nih, kalian yang belum punya istri, carilah orang yang baik agamanya. Soal rezekimu nanti, Allah Maha Kaya. Bu, mau punya bahagia rumah tangga? Mau? Mau bahagia dalam hidupmu? Jadilah istri yang soleha. Macam mana istri yang soleha? 1, jangan pernah keluar rumah tanpa izin suamimu. Haram. Hei. Ini mentang-mentang suaminya sudah pensiun, sudah mulai pikun-pikun, keluar tak ada izin lagi sama suami. Wanita, perempuan keluar rumah tanpa izin suaminya, maka malaikat berdoa, Allah murka kepada perempuan ini. Maka kalau mau keluar rumah, izin sama suami. Bang, bolehkah aku ke rumah ibu saya? Kalau suamimu bilang, jangan dulu sekarang, sebab lagi gaduh di sana. Wajib ibu tinggal di rumah. Ditelepon oleh orang tuanya, kalau suaminya katakan tidak boleh, ibu wajib ikuti perintah suami. Kenapa? Setelah ijab kabul, setelah akad nikah, kewajiban orang tua pindah ke suami. Maka hormati suamimu. Sedikit gajinya, urusanmu. Jelek mukanya, suamimu. Kenapa kau pilih? Hei, jangan ketawa, saya serius ini. Suatu kali adalah datang melapor kepada Nabi. Kenapa? Dia punya jiran sakit ibunya. Datang jiran itu, kau pergi tengok ibumu, sakit ibumu. Mohon maaf, suami saya lagi pergi dan saya dilarang keluar sebelum dia pulang. Sakaratil maut, datang lagi jirannya. Kau pergi tengok mamakmu, sudah mau mati. Mohon maaf, suami saya belum pulang. Suami saya tidak boleh saya keluar tanpa suami saya balik. Akhirnya meninggal, dimakamkan. Datang lagi jirannya, kau datang tengok itu jenazah ibumu terakhir kalinya. Apa kata ini? Saya mau, tapi suami saya belum datang. Saya dilarang keluar. Marah ini jirannya, pergi lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetangga saya keterlaluan, jiran saya keterlaluan. Mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan ibunya. Dia tidak datang, 3 kali aku datang dia. Nabi katakan, wah kenapa bisa begitu? Katanya dipesan suaminya yang lagi keluar cari nafkah. Jangan kau pernah keluar rumah sebelum saya pulang. Mendengar ini apakah Nabi marah? Nabi bersabda, Alhamdulillah diampuni ibu yang wafat karena punya anak, istri yang taat terhadap suaminya. Allahu Akbar. Ada suamimu, istrimu begitu di rumah? Pergi istrinya, pergi suaminya, baru 10 menit diambil kereta. Tunggu saya di mola Pasar Raya. Bu, haram hukumnya seorang perempuan keluar rumah tanpa izin suami.
Sudah izin. Kalau kau izin, jangan salah gunakan. Izin pergi pengajian. Pengajiannya 1 jam. Lepas pengajian, dia pergi pasar raya. Dia pergi gosip. Maka perempuan seperti itu, pengajiannya oke, benar, tapi tidak amanah karena menyalahgunakan izin suami. Mau jadi istri yang soleha, jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Yang kedua, istri yang soleha itu tutur katanya lembut. Kalau datang suamimu, kau sambut, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Sambut suaminya, Waalaikumsalam adindaku tersayang. Kata istrinya, Masya Allah, bang, makin gagah juga kau kutengok. Kata suaminya, pasti kau bohong. Ini juga tidak tahu dipuji. Maka istri yang soleha, yang kedua, tutur kata lembut. Yang ketiga, pandai memasak masakan kesenangan suami. Suami nak balik, call dia, WhatsApp dia, bang, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat abang. Allahu Akbar. Tuan-tuan pernah dapat WhatsApp macam itu dari bini? Paling ke SMS, jangan lupa singgah beli minyak goreng. Jangan lupa singgah beli telur. Hoi, Pak, kalau binimu juga begitu, jangan juga kau marah. Saya pernah rasakan. Saya pergi ceramah, tiba-tiba WhatsAppnya mamanya Ece masuk. Dia bilang, mamanya Ece, Ustadz, sudah malam, habis pembalut. Tahu pembalut? Tuh yang kalau perempuan lagi datang bulan. Tahu kan Bu? Bungkus itu supaya tidak tembus, ya kan? Saya bilang, mati sudah saya ini. Waduh, Ustadz kondang beli pembalut. Saya masuk di kedai, saya berdoa mudah-mudahan tidak ada kenal saya. Mudah-mudahan tidak ada kenal saya. Begitu saya bayar, ada ibu-ibu datang, Ustadz beli pembalut. Saya balik lalu saya bilang, enggak apa-apa daripada saya yang hamil. Bayangkan kalau kita yang hamil, Pak. Mau rasakan hamil? Mau? You ambil kelapa dengan kulit-kulitnya, 1 biji saja. Kau kasih masuk di bajumu. Kemana-mana bawa. Mau masuk tandas bawa juga. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih? Enak? Enak enggak? Ibu selama hamil pernah tengkurap? Apa tengkurap? Tiarap. Pernah? Hamil 7 bulan tengkurap. Macam perahu kena ombak. Iya toh? Berapa lama ibu tahan tidak tengkurap? Berapa? 9 bulan. Coba deh ibu-ibu kalau hamil, jalan aja susah. Mau duduk pun hati-hati. Aduh. Ya. Bayangkan Pak, istri kita 9 bulan tiada tengkurap tahan. 9 bulan. Kamu 1 bulan saja pusing kepala Pak. Masih ingat waktu melahirkan puan-puan? Masih? Ada tak perempuan melahirkan senyum? Keluar kau nak. Enggak. Mangga deko. Iya toh? Iya Bu? Waktu melahirkan tobat saya enggak mau lagi saya hamil Bang. Ampun, terakhir sudah ini Bang. Enggak mau lagi saya. 5 bulan kemudian, hamil lagi. Yang ketiga, kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah menyusui anakku. Ibu-ibu, masih ingat waktu menyusui? Apalagi waktu 7 bulan anaknya.
tumbuh giginya. Mutoaka. Ya ingat Ibu, ada enggak digigit sama anak? Jaga. Enggak, dibujuknya itu anaknya. Lepas kau nak. Siang anaknya, malam bapaknya. Maka saudaraku, nih para suami-suami, kalau istrimu ngomel, bayangkan susahnya melahirkan. Saya Bu, waktu lihat istri saya mama nyecek melahirkan, saya bilang begini, kalau ada suami yang kurang ajar sama istrinya, suruh tengok melahirkan perempuan. Coba deh itu perempuan kalau melahirkan, pilihannya hanya dua, setengah mati atau mati sekalian. Maka wanita, perempuan yang melahirkan lalu wafat, Allah ganjar dia kasih pahala seperti orang mati syahid. Maka muliakan istri. Kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Maka bapak-bapak nih, tuan-tuan, balik rumah, cintai istrimu. Dia suka ngomel Ustaz, memang begitu perempuan. Kalau dia tidak ngomel, hati-hati, bisa jadi dia sakit. Ini tukang ngomel semua ini. Macam mana binimu tidak ngomel? Gajimu cuma 2.000. Sedikit, kebutuhan anak banyak. Itulah dia bawa ngomel. Kalau kau mau istrimu tidak ngomel, kasih banyak uangmu. Berhenti dia ngomel. Ibu juga jangan suka ngomel. Karena kalau ngomel tidak betah. Ada di Makassar Bu, dia tanya saya, perempuan, Ustadz, kenapa suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Kuceritakanlah, Bu, ada orang suami istri, istrinya suka mengomel. Apa sih bahasanya sini ngomel itu oke? Menena. Bahasa Bugisnya menena-nena. Ya toh, kayak ikan koi. Lalu saya cerita, ini bininya suka marah-marah, ngomel. Suatu ketika suaminya bawa beli emas. Dibawa beli emas. Selepas beli emas, senang ini istrinya. Kata suaminya, dek, kita pergi lihat sumur tua ya. Dia bawa di kampungnya tengok sumur tua. Ini sumur sudah 400 tahun umurnya Pak. Dalamnya 12 meter. Kata suaminya, dek, kau tengok ini sumur, ada enggak airnya? Ada bang, sedikit saja. Kau tengok baik-baik. Ada, paling sampai sini. Dalam hati suaminya, berarti masih aman ini. Dekat-dekat mulut sumur, istrinya, dia dorong masuk sumur. Wah! Ngomel sudah kau di situ. Tak ku dengar juga ngomel kau. Suaminya di atas santai-santai. 1 jam kemudian, tiba-tiba dalam sumur Pak, ada makhluk keluar. Besar, tinggi, hitam. Kaget suaminya. Siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenan-tenan dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel aja kerjanya di dalam. Menenak-nenak saja kerjanya. Balik saya lari. Tidak tahan saya dengar romelnya ini. Maka mengerti sudah ibu ya. Jadi kalau suamimu tidak betah di rumah, pasti sebabnya ngomel. Pun kalau istri ngomel di rumah Pak, resepnya sabar. Sabar. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah rumah tangga. Semua rumah tangga ada soalannya. Mulai datuk kah dia, perdana menteri kah dia, orang kaya kah dia, pasti ada masalahnya. Nih. Kau kira saya tidak ada masalah rumah tangga? Allahu Akbar. Istriku selalu kutinggal, kasihan. Hampir tidak pernah di rumah. Belum lagi sekarang masalah soalan saya paling besar Datuk. Banyak janda-janda curhat. Waduh, modus. Ustadz,
bagi saya doa-doa penenang hati. Suami saya baru meninggal, saya bagilah doa-doa dan amalan-amalan supaya tenang. Lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Dia kirim stiker-stiker. Allahu Akbar. Coba, ada orang dalam rumah tangga, sudah 2 kasihan anaknya, tak punya rumah, dia masih kontrak-kontrak. Ada lagi belum menikah sudah punya rumah, tapi apa soalan rumah tangganya? Tidak ada anaknya. Ada orang sampai duitnya juta-juta habis untuk apa? Punya anak, tapi Allah tidak bagi. Ada lagi punya anak, rumah ada, kereta bagus, apa soalannya? Istrinya curang, tidak setia. Maka semua orang punya masalah rumah tangga. Jadi kalau ada masalah rumah tanggamu, ista'inu bisabri wassalat. Sabar, perbaiki solatmu. Apa itu sabar? Kau lagi duduk-duduk begini, tiba-tiba datang suamimu tempelin kau. Sabar. Bukan sabar itu beleng-beleng. Lalu apa itu sabar? Alladzi isa asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lagi duduk-duduk begini, ngomel-ngomel istrimu, kau ucapkan saja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata istrimu, saya tidak mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba deh amalkan, Pak. Coba amalkan. Ada cemas, ada soalan, ada masalah dalam rumah tangga. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi sambil kau usap dada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah itu kau bayangkan wajah binimu, lalu kau salawat kepada Rasul. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Salawati istri supaya dia berhenti ngomel. Kalau mau lebih hebat lagi, kalau dia lagi tidur, kau salawati dia. Allahumma sholli ala sayyidina. Dia bang, apa? Kudoakan kau masuk surga. Coba amalkan itu. Semua kita punya masalah dalam rumah tangga. Percaya itu. Tengok nih. Tuan, punya bini cantik. Kok kira bukan masalah kalau binimu cantik? Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Bininya dikira sopir kita. Berarti bagus kalau bini jelek. Bini jelek dihina orang, kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti ketemu di dewan. Kau duluan lah. Sampai bininya, mana kau bang? Tak jadi saya mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Maka begitu ada masalahmu dalam rumah tangga, pegang nih. 1, sabar. 2, sholat. Tidak mungkin rumah tanggamu bahagia tanpa sholat. Tak mungkin. Biar kau punya rumah mewah besar, kereta banyak, tapi kau tidak sholat, tidak mungkin rumah tanggamu bahagia. Ustadz, kenapa rumah tangga saya tidak pernah bahagia? Sholatmu tidak beres. Kan ada itu lagu mengajarkan. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Ustadz, saya ini kasihan nelayan, patangkak-tangkak ikan. Orang Bugis kan kalau bicara selalu kelebihan makan, ikan. Dia bilang orang Jawa, kenapa itu Ustadz? Orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan Saya bilang itu Bugis pinggiran. Kalau saya Bugis modern. Ya. Maka begitu ada soalan dalam hidup, perbaiki sholat.
Saya nelayan Ustaz, petangka-tangka ikan. Gimana caranya? Kau sholatlah di perahumu. Tapi perahu saya kecil, tak payah kau berdiri. Duduk saja, karena kalau kau berdiri kena ombak jatuh. Jadi macam mana? Kau duduklah ini. Mana kiblat? Kasih hadap. Misalnya di sana matahari terbenam, kau hadapkan perahumu ke sana. Allahu Akbar. Ternyata perahu goyang. Kau tak payah juga goyang begini. Agapi. Ustadz, macam mana saya mau sholat? Kenapa? Saya sakit gigi. Kau sholat sakit gigi lah. Allah. Ya kena Allah tahu kau lagi sakit gigi. Ustadz, saya kasihan tidak bisa kena air, sakit saya. Kau tayamum. Tahu juga tayamum? Kau sini ya, kacamata. Ku bagi kau hadiah. Cepat sini kacamata anak budak-budak nih. Sini kau. Cepat. Siapa kau punya nama? Faiz. Rafi. Rafi. Siapa? Rafi. Apa ini? Rafi. Oke, Rafi. Macam mana tayamum? Kau prakteklah. Berniat. Berniat. Apa lagi? Sapu dabu ke tangan. Yang cepat, yang betul. Macam mana dulu? Mana dulu? Berniat. Terus? Sapukan debu ke tangan, ke lengan. Apa lagi? Ke muka. Apa lagi? Tertib. Apa lagi? Itu. Itulah namanya tidak tertib. Sebab kau bilang tangan dulu baru ke muka. Muka dulu baru tangan. Itu namanya tertib. You tahu tertib, mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Itu tertib. Semua rukun ibadah pasti ada tertibnya. Kau kasih naik bajumu. Bukan itu. Kau tengok. Ini. Oke. Ini jam tangan mesti dilepas. Meskipun dia tahan air. Lepas. Kenapa? Sebab tayamum bukan pakai air, tapi usapan debu. Kau buka ini. Saya tidak ambil. Buka saja. Ya. Siapa namamu tadi? Hafiz. Rapi itu di Indonesia. Rafi. Kau sini. Cincin lepas. Semua gelang lepas. Sudah itu, kau letakkan tanganmu di dinding. Ini kalau di dinding. Kalau kau jumpa pasir, tanah, kau di tengah hutan, tak ada dinding kan? Kau pakai tanah. Sudah itu, angkat, tepukkan tanganmu kalau pasir. Kenapa begini Ustaz? Sebab kau anak pusat wajah. Kalau kau tidak tepuk, ada pasir masuk matamu, tidak jadi kau sholat. Itu maknanya tepuk dulu. Karena ini di dinding, Rafi, kau macam ini. Sudah itu buka kacamata, lepas. Usap semua wajah. Satu kali sudah sah. Selepas itu letak lagi. Macam ini cara. Tengok. Ini. Ini atas. Macam ini. Usap. Lipat siku. Ini mesti dilipat. Sebab ini ada keriput. Lepas tu macam ini. Naik. Kanan lagi bawa. Lipat lagi. Selesai. Repot ini Ustaz. Sudah kau begini sajalah. Selesai. Tak payah kau begini. Itu beleng-beleng. Mana tak ada air. Jadi kalau tayamum, dua aja kau usap. Wajah, lengan.
Kita di atas kereta Ustadz, dinding kereta kotak, sadel kereta, kursi kereta. Sudahlah, kau duduk, sholat, kasih tahu sampingmu, kau jangan ganggu saya lagi sholat. Sudahlah. Allah Akbar. Ruku, kepala tengah goyang. Allah Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud, bukan cuma kepalamu tunduk, badanmu kau tundukkan. Allahu Akbar. Itu namanya sholat duduk. Saya tidak bisa duduk Ustaz, ada bisul di pantatku 5. Kau baringlah. Kau baring dulu sini. Kau baring. Betul. Begini, itu lurus. Baring macam ini, tangannya begini. Tangan masih gerak. Allahu Akbar. Coba. Begitu. Allahu Akbar. Bacaan solatnya sama. Allahu Akbar. Ini namanya solat baring. Saya pun tidak bisa lagi gerak tangan Ustadz. Solat pakai isyarat. Tanganmu sudah tidak gerak, tinggal lagi matamu yang gerak. Allah. Sami Allah. Allah. Jago ketawa, saya serius ini. Sampai jam berapa? Sudah, bangkit. Itu pun bibir sudah tidak bisa gerak, mata pun sudah tidak bisa gerak. Allah kasih masih lagi kau sayang. Namanya solat dalam hati. Matamu sudah tidak gerak, bibirmu sudah tidak gerak, tangan sudah tidak gerak. Macam mana solat? Kau pejamkan saja matamu. Bayangkan kau lagi takbir, bacalah doanya. Allah dalam hati. Allah. Lagi sujud, bayangkan lagi sujud. Kau bayangkan dari sujud lalu kau baca doa sujud. Itulah yang disebut solat dalam hati. Saya pun sholat dalam hati tidak bisa Ustaz. Kau kena cari kain putih, kau bungkus dia, bawa di kubur. Agapi, apalagi masalahmu kau tidak mau sholat? Apa? Tidak ada kecuali malas. Dengar saudaraku, biar kau bangun satu masjid macam ini, kau kasih haji orang, setiap tahun ada orang kau hajikan, tapi kau tidak sholat, tidak ada gunanya semua itu amalmu. Semua dihapus. Maka sholatlah. Sholat. Kalau rumah tanggamu tidak bahagia, pasti karena rumah tangga itu tidak sholat. Kalau kau miskin tapi sholat, kalau kau tidak bisa naik haji, anakmu nanti yang hajikan kamu. Tapi kalau kau miskin, tidak juga sholat, anakmu pun biasanya jadi miskin juga. Sholat. Habis? Tapi, kau dapat hadiah lah. 2 lampak. Ya sudah. Foto dulu, foto. Selfie kita. Kau senyumlah. Wih. Kena. Woi, salim dulu. Ya. Yang kedua, tadi itu fid dunya hasanah, punya istri yang baik, punya suami yang baik. Yang kedua, punya anak yang baik. Bu, anak ini masa depan kita. Anak ini kekayaan dunia akhirat. Semua harta bakal tinggal. Tapi anak yang soleh dan soleha, meskipun kita sudah dikubur, dia berdoa setiap selesai sholat. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Macam mana mendidik anak? Boleh kau baca buku dari London, kau baca buku dari Amerika, tapi sesat kalau kau tak buka Quran. Mana pedoman Quran dalam mendidik anak? Ada. Surah Luqman. Buka surah Luqman ayat 14 dan seterusnya. Allah ajarkan di situ, ya bunayya, wahai anakku, la tusrik billah,
jangan kau serikatkan Allah. Berarti pertama kau ajarkan anakmu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Macam mana perkenalkan tauhid ke anak? Lagu. Di Indonesia dulu waktu saya kecil ada lagu macam ini. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ganti. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu lagu la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Ajarkan lagu. Saya mau tanya, berapa anaknya Nabi? Li. Bingunglah kau. Maka saya ajarkan kalimat Muhammad dan Rasulullah, cinta kepada Nabi. Anak saya ajarkan begini. Aceh, ayo nan jaji. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Itu baru kamu tahu anaknya Nabi 3 laki-laki, 4 perempuan. Begitu caranya. Ajarkan. Soal rezeki, ajarkan tauhid. Biar kau setengah mati kerja, kalau tidak rezekimu tidak masuk di situ. Ajarkan. Soal keyakinan tentang rezeki kepada anak, bisa dengan lagu. Oh ibu, tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan itu cicak? Nyamuk. Masuk akal tak? Tidak masuk akal toh. Cicak cuma di dinding, nyamuk terbang. Macam mana boleh ketemu? Tapi lagu kita waktu kecil, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak dikatakan cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah dia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Satu kali Nabi lagi menuju ke kubur, ke suatu tempat. Nabi limpas daerah pemakaman. Apa namanya kalau di sini? Kuburan. Nabi limpas kuburan. Nabi lalu bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat, ma peri-periko. Sampai Nabi di tujuan. Balik lagi, lewat lagi di kuburan. Nabi tanpa diperintah, sahabat kasih cepat kakinya. Kata Nabi, tidak usah buru-buru, santai saja, santai saja. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, waktu pergi kami buru-buru, pulang tidak, ada apa? Nabi jelaskan, andai saja kau diberi pendengaran seperti telingaku, kau dengar, ini orang tadi disiksa. Dia disiksa di kuburnya. Balik tidak lagi. Kenapa? Nabi menjelaskan, saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan, wahai malaikat penyiksa kubur, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin bapaknya kusiksa di kuburnya sementara anaknya lagi membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Anak baru baca basmalah, Allah, jangan kau siksa bapaknya. Maka tuan-tuan, puan-puan, jadikan anakmu soleh dan soleha. Tidak mesti jadi ustadz. Kalau perlu dia jadi ahli parlemen, tapi baik agamanya. Kalau perlu dia jadi usahawan, tapi bagus agamanya. Kalau perlu dia jadi ahli film, artis, pelakon, tapi baik agamanya. Yang paling sial sudah jelek, tidak terkenal, bau kalepaknya, busuk mulutnya, tidak sholat lagi. Maka yang punya kewajiban utama buat kita orang tua, didik anakmu. Didik anak.
dari kecil. Bu, hei, 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 hei. Kalau ibu meninggal siapa doakan kau? Anak. Kalau suamimu pasti kawin lagi. Sudah pasti itu dia kawin lagi. Maka yang baik didik. Ada ibu-ibu berkata, Ustadz, suami saya ini kasar. Bu, sabar. Kalau kau tidak sabar minta diceraikan. Saya terlanjur sayang sama dia, Ustadz. Sudah, anakmu kau perbaiki. Mudah-mudahan anakmu nanti yang angkat derajatmu. Ya, 3. Fid dunya hasanah. 1 tadi pasangan yang baik. 2 punya anak yang soleh dan soleha. 3 punya harta yang berkah. Apa harta yang berkah? Banyak? Tidak. Harta yang berkah itu mendekatkan dirimu kepada Allah. Ada keretamu tapi kau gunakan jemput ulama. Ada keretamu kau gunakan pergi berjamaah. Itu yang disebut berkah. Ada orang rumahnya bagus tapi tidak pernah ada pengajian di situ. Ada rumahnya mobilnya bagus tapi tidak pernah naik ulama di mobilnya. Itu kereta tidak berkah namanya. Harta yang berkah, betul dia tidak banyak duitnya, tapi ada pembangunan masjid, ada dia sumbang. Ada pembangunan rumah-rumah ibadah, rumah sholat, ada dia bagi sumbang. Itu disebut harta yang berkah. Dan yang keempat, fid dunya hasanah itu adalah punya teman yang baik. Teman yang baik itu bukan datuk. Teman yang baik itu bukan tun. Teman yang baik itu bukan orang kaya. Teman yang baik yang bisa mengajarmu kepada siratal mustaqim. Teman yang baik itu dia bisa tunjukkan kamu ini baik, ini salah. Maka saudaraku, kalau kau punya kenalan, kau punya sahabat, punya karib, jiran yang baik agamanya, genggam tangannya baik-baik, jangan lepas. Karena teman yang baik bukan cuma di dunia dia baik, di akhirat nanti dia cari kau. Misal saya ada rezeki lebih awal masuk surga. Allah berfirman, das'at, silakan kau masuk surga. Masuklah saya. Saya istighfar. Astagfirullah. Ada kawan saya itu disandakan. Namanya Dato Saparudin. Benar Dato? Dato siapa nama? Ali Pudin. Nah, bugis itu kodo dinding. Ya. Ada Dato Ali Pudin. Dia jemput saya pergi sandakan dakwah. Orang banyak dengar dakwah saya sebab dia jemput saya. Tak enak rasanya kalau saya belum masuk bareng dia. Mana dia Tuhan? Tuhan berfirman, oh banyak perkaranya dia di neraka. Ada masalahnya dia. Hah? Ya Allah, saya tidak enak masuk surga kalau tak ada datuk tu. Lalu Allah perintah malaikat. Malaikat, kau ambil itu kawannya si Das'at. Angkat dia, ku ampuni dosanya untuk membahagiakan Das'at. Temankan, angkat temannya, bawa juga dia masuk surga. Itulah penting kalian bersahabat dengan ulama. Sebab apa? Kalau kalian bersahabat ulama, kalian ditunjukkan yang baik. Kalau saya jalan sama Dato ke KL, you tahu KL? Nah, Kuala Lumpur. Nah, saya datang, saya jalan sama Dato, pasti saya tanya, Dato, di mana orang bagi sholat duhur ini berjamaah? Tidak mungkin saya tanya, Dato, di mana panti pijat? Oke. Piji-piji ururu. Tidak mungkin toh. Kenapa? Karena kalau kau jalan dengan orang baik, pasti baik pikiranmu. Maka Nabi menggambarkan sahabat yang baik itu. Kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Iya toh? Tapi kalau kau bersahabat dengan pandai besi yang bikin-bikin parang, kalau kau tidak kena apinya, kau dapat hawa panasnya. Maka bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Kalian mau tahu yang namanya fid dunya hasanah? Kalau kau punya kawan yang baik agamanya. Kau kawan dengan ahli parlemen, percaya pasti ada hilang jabatannya. Kau sahabat dengan ketua menteri, tidak mungkin sampai mati dia ketua menteri. Tapi kalau kau bersahabat dengan orang yang baik agamanya, dia akan temani kamu dunia,
sampai akhirat. Tuan-puan yang saya hormati, inilah makna doa di dunia hasanah, keselamatan di dunia. Punya istri yang baik atau suami yang baik, punya anak yang soleh dan soleha, punya harta yang berkah, dan yang keempat, punya teman yang baik agamanya. Mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.